Ika Podcast. Kali ini di hari vaksin pendidikan yang diadakan oleh Angkatan Laut bekerjasama dengan Universitas Mika dan teman-teman dari Bapak Ibu Jalapati juga ya Pak ya. Wah luar biasa sekali. Rian tidak podcastan sendiri karena kedatangan dua orang hebat penjaga lautan Indonesia. Kalau gitu kita sapa dulu. Selamat pagi Pak, selamat datang Pak Saicu. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Dan berikutnya ada Pak Yusuf. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita kedatangan orang-orang yang luar biasa, yang biasanya nih jagain maritim kita akan ucapkan dulu selayang pandang nih. Kira-kira apa sih pembahasan kita pada hari ini, gitu kan? Dengan tema Indonesia harus kembali berwawasan maritim. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kita akan tanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia harus berwawasan maritim? Kejayaan negeri Nusantara di masa lalu telah ditolerankan oleh Majapahit, Sriwijaya, Singosari, Bone, Aceh, dan lain-lain melalui diplomasi kekuatan maritim yang dapat menguasai Madagaskar sampai Tasmania tanpa melakukan penjajahan. Penguatan armada laut adalah unsur utama keberhasilan. Wawasan maritim menjadi kebijakan politik negara dalam meraih kesuksesan. Bagaimana konsep wawasan maritim saat itu? Nusantara yang negara kepulauan menjadikan tata ruang samudra sebagai lingkup geografis, geostrategi, geopolitik meliputi tata ruang. Tata waktu menyangkut laut, daratan, dan dirgantara sebagai kedaulatan yang utuh wilayah negara Indonesia. Penguatan armada laut itu meliputi pengawalan terhadap kafilah, dagang, terhadap gangguan keamanan dan perompak. Menegakkan kewibawahan dan supremasi kekuatan laut. Oleh karena itu kita sebagai negara Indonesia harus bisa dan bangga karena kita menjadi negara Indonesia yang memiliki kemaritiman yang luar biasa dan sangat besar sekali. Baik, kalau begitu saya akan tanya dulu ini ke Pak Yusuf gitu. Kira-kira Pak nih ya, kalau ngomongin maritiman, siapa sih Pak yang termasuk atau yang masuk dari keluarga maritim itu selain Angkatan Laut? Sebetulnya yang termasuk sebagai keluarga maritim, kemaritiman adalah seluruh bangsa Indonesia yang memiliki kegiatan di lautan, di daratan maupun dirgantara sebagai bahan untuk mesejahterakan bangsa dan negara. Okay. Jadi apa yang dilakukan itu adalah meliputi ruang, waktu, dan segala potensi yang ada, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke. Berarti harus seluruh ornamen organisasi yang ada di Indonesia ini Pak ya untuk menjaga kelautan kemaritiman kita. Baik kalau gitu saya akan tanya ke Pak Saicu nih Pak. Kira-kira nih Pak tugas pokok dari Angkatan Laut sendiri ini apa sih Pak selain menjaga kedaulatan Indonesia itu Pak? Khususnya di maritim ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Ada 5 tugas pokok Angkatan Laut ya. Menjaga keamanan jelas tugas kita, yang hukum, tugas polisional, pembinaan potensi maritim dan diplomasi. Ya. Khusus kami di Akademi Angkatan Laut ini karena kami pendidikan kami menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional untuk mengawaki Angkatan Laut khususnya untuk pendidikan perwira. Untuk mendukung itu mencapai tugas pokok itu kita harus siapkan tenaga profesional sehingga kami di Akademi Angkatan Laut menyiapkan tenaga yang profesional sehingga bisa melaksanakan tugas pokok itu dengan maksimal mungkin dan secara profesional. Oke. Berarti bukan hanya menjaga tapi harus menyiapkan sumber daya manusia yang profesional juga Pak ya betul. dalam menjaga itu. Bapak kalau ngomongin tentang maritim nih ya Pak ya. Sebenarnya maritim itu apa sih kekayaan maritim kita di pandangan Bapak ini Pak? Untuk Pak Yusuf silakan Pak. Baik, yang mengenai maritim ini adalah melingkupi tata ruang, tata waktu, sama tata keadaan termasuk di situ segala yang ada di dalam ranah maritim. Oke. Dari situ kita akan melihat bahwa wawasan maritim itu melingkupi seluruh keadaan yang ada di sebuah negara. Jangan lupa bahwa kita ini 3/4 bagian dari negara kita itu adalah laut. Dan semua potensi yang ada di situ. Jangan hanya mengatakan bahwa pemberdayaan sumber daya dan potensi kemaritiman itu bukan hanya mengenai masalah yang ada di lautan,
tapi juga yang ada di pesisir, di daratan, di dirgantara, yang semua digunakan untuk kesejahteraan nusa dan bangsa. Oke. Itu dari makna dari sebuah arti maritim itu Pak ya. Oke. Kalau begitu menurut Pak Saijo sendiri, pandangannya Angkatan Laut sendiri nih gimana Pak, dari yang dulu nih ya, pada zaman mungkin Orde Baru atau Orde Lama gitu ya. Nah itu apakah ada perbedaan Pak sekarang? Perkembangannya gimana sih Pak maritim kita ini sekarang? Ya. Terima kasih. Pemerintah sudah mencanangkan ya, kita sebagai poros maritim dunia. Oke. Itu sudah pemerintah, mau nggak mau kita juga harus mendukung itu. Ini yang perlu sadari. Semua, tidak hanya Angkatan Laut saja, benar tadi kata Pak Yus tadi, semua warga harus punya visi yang sama. Ini jadi tidak hanya Angkatan Laut, tidak hanya Angkatan Laut. Selama ini kalau bicara maritim, orientasi oleh Angkatan Laut saja. Ini yang harus dirubah mindset ini. Semua Pak ya, cuma harus merasa rumah usaha Ndarbeni. Kalau hanya Angkatan Laut nggak bisa. Hanya sebagian. Angkatannya sebagian. Iya. Komponen bangsa kan banyak, butuh banyak. Benar. Harus punya satu visi atau misi bahwa ini harus kita bersama-sama. Nggak bisa hanya Angkatan Laut saja. Angkatan yang sebagian kecil. Itu ya yang perlu sadari. Berarti emang Angkatan Laut itu bukan hanya sebagian kecil ya Pak untuk menjaga sebuah kemaritiman yang besar ini. Gitu. Oke. Nah, kalau strateginya nih Pak dari Angkatan Laut sendiri Pak, kira-kira gimana untuk menjaga kedaulatan lautnya gitu, apalagi dengan mungkin bisa dijawab Pak. Apakah ada strategi yang ditentukan oleh Angkatan Laut untuk bisa menjaga maritim kita, Pak? Sama. Jadi pertama tadi strateginya, satu, tanamkan warga merasa rumah usaha Ndarbeni. Itu yang penting. Kekuatan senjata apapun ya Mas, kekuatan senjata apapun tanpa ada kesamaan visi nggak bisa. Oke. Ya. Yang pertama, angkatannya sebagian kecil. Ini perlu sadari. Sebagian kecil. Perlu melibatkan semua pihak. Visi penting. Dengan kesamaan visi, maka dia akan merasa rumah usaha Ndarbeni, sehingga semua bisa terlibat, semua bisa mendukung. Oke, baik. Jadi emang kalau untuk rakyat sendiri pun, kita sebagai rakyat adalah kita samakan visi misi kita gitu kan, untuk benar-benar menjadikan poros maritim Pak ya. Luar biasa, poros maritim Indonesia. Dunia ya, bukan Indonesia lagi. Baik. Bapak, ini Pak, kita bilang maritim ya kan, maritim ini kaya akan kekayaannya dan lain-lainnya Pak ya. Nah kita sebagai yang generasi muda ini Pak, apa yang bisa kita lakukan sih Pak untuk menjaga, sama ini kan kita bilang maritim itu Angkatan Laut adalah sebagian kecil, dan kita sebagai warga Indonesia apa yang bisa kita lakukan nih Pak selain menyamakan visi dan misi nih Pak, untuk monggo Pak Yusuf. Begini, mari kita kembali mencermati dan memahami apa yang tertuang dan tersurat dan tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ini adalah visi kebangsaan. Di dalamnya dari alinea 1 sampai alinea 4 itu sudah berisikan semua yang disebut tadi strategi global ya, Grand Strategical Visionary. Yang itu akan menjadi sebuah pegangan yang kokoh buat bangsa dan negara. Dan untuk itu, bahwa dari apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menentukan wawasan kebangsaan, wawasan nasional yang sangat berpengaruh pada aspek dan bidang kehidupan yang dikenal sebagai ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu aspek bidang kehidupan suatu bangsa yang kalau dulu disebutkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, keamanan, militer dan sebagainya. Nah, dari situ, dari ketahanan nasional itu akan menjadikan sebuah kegiatan. Jadi mengenai ketahanan nasional ini jangan selalu berpedoman bahwa ini adalah ranahnya militer, bukan. Tapi ketahanan nasional itu meliputi semua aspek tadi. Seperti contohnya aspek ketahanan pangan, ketahanan segala macam yang segala ini. Ini adalah sebuah yang akan menjadi fokus kepada semua dari apa yang disebut visi
maritim tadi. Oke. Berarti bukan hanya tentang soal peperangan aja Pak ya, tapi soal tentang makan pun juga jadi satu kesatuan dari sebuah maritim. Jadi itu. masalah pangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu masuk pada ketahanan nasional. Oke. Nah, apabila nih Pak ya, suatu hari nanti maritim kita terancam nih Pak, apa yang bisa kita lakukan Pak Saijo sebagai anak muda nih? Ya, sebenarnya saya hanya satu kembali Rumang Sohandar Beni. Jadi itu paling penting. Rumang Sohandar Beni semua ikut merasa. Jangan hanya tadi angkatan laut tidak. Tadi disebutkan Astagatra kan. Tadi di bidang ideologi, politik, usaha budaya semua harus main di sana. Main di sana cuma ideologi, politik, kebijakan pemerintah, kebijakan para politikus yang ngambil bidang harus arahkan maritim. Jadi harus sinergi. Jadi sehingga kalau kebijakan sudah diarahkan, implementasi juga mendukung sehingga secara holistik, semua integrasi akan bisa melaksanakan. Anak muda jangan hanya bentengi dengan sumber daya. Dengan sumber daya yang unggul ya, Indonesia unggul, SDM unggul disiapkan. Nanti kalau merasa antar Beni, otomatis kan dia akan berusaha, berusaha untuk melindungi. Kan. Kalau nggak ada Beni, acuh tak acuh. Nah ini sikap ini yang harus dilakukan dari muda. Sekali lagi, Rumang Sohandar kita bangsa yang besar, bisa besar karena kita semuanya. Tidak bisa ada orang pintar-pintar dok. Nah, ini moralitas karakter ya Pak ya. Karakter yang harus dibangun oleh generasi muda ini, karakter memiliki bangsa kita bangsa besar. Sehingga tidak sejarah saja. Jangan lupa dulu sejarah bagus, tapi kalau kita hanya kata sejarah saja, tapi kita nggak pernah berbuat, nggak cuma Sohandar Beni, nggak bisa terjadi, hanya cerita-cerita saja. Makanya harus semua Sohandar Beni, generasi muda harus punya karakter yang kuat untuk memiliki rasa nasionalisme itu. Berarti emang rasa nasionalisme itu bukan hanya sejarahnya gini aja, tapi kita sebagai generasi muda benar-benar harus ikut merasakan dan memiliki kayak gitu. Karena maritim ini salah satu yang benar-benar bisa dibanggakan oleh Indonesia Pak ya, karena kekuatannya dan kekayaan lautnya juga seperti itu. Baik Pak, arti kemerdekaan itu seperti apa sih Pak untuk yang maritim ini Pak Yusuf? Jadi begini, mari kita kembali bahwa tugas kita, generasi penerus sama anak-anak muda penerus kita adalah mengisi cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita tujuan kemerdekaan itu sudah tertuang pada sila keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana yang fokusnya adalah adil dan makmur. Nah, mengenai keadaan ini, bahwa keadaan adil dan makmur ini sebagai yang disampaikan oleh Pak Saijo tadi, bangsa ini atau sumber daya manusia ini harus punya melu handar beni, ikut memiliki. Nah, ikut memiliki itu adalah terkait bahwa success of the organization depend on the man behind the gun. Itu pepatah barat. Tetapi saya tambahi dengan success of the organization depend on the man behind the gun, but the most important thing depend on the morality and the mentality of the man. Jadi pembinaan watak dan karakter, moralitas dan mentalitas itu penting sehingga akan terjadi generasi yang bersih, jujur, dan amanah. Nah, itu bisa dicapai dengan mendalami masalah Pranata Laku Pancawasiat sebagai implementasi Pancasila. Di mana yang pertama itu adalah sadar. Sadar sebagai manusia, ciptaan Tuhan, mengemban amanah yang sangat penting di muka bumi ini sebagai pemimpin di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah karya. Kalau cuma sadar terus tidak berkarya, itu juga tidak akan ini. Kemudian setelah berkarya, sadar, berkarya, karya ini harus memegang teguh pada aturan marga. Marga bahwa jangan lepas dari apa yang baik itu
hukum Tuhan sama hukum yang dibuat oleh manusia. Benar. Kemudian yang keempat, apa setelah kita melakukan itu? Adalah sebagai bakti kita. Bakti manusia kepada nusa, bangsa, dan negaranya. Iya. Kemudian yang kelima, buat apa kita bekerja payah-payah dan sebagainya? Pasti ada tujuan hidup. Tujuan hidup itu namanya basuki. Oke. Yaitu bahwa akan mencapai suatu keadaan yang aman, tentram, sejahtera, adil, makmur, ya, di negara yang gemah ripah, loh jinawi, aman, tentram, kertora harjo, dan juga baldatun toyibatun berrobun gafur, bahwa kita berada menjadi sebuah negara yang mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu tujuan kita. Baik, luar biasa Pak. Ternyata kalau kita mendalami sebuah arti kemerdekaan maritim itu sampai sampai paling bawah pun juga bisa gitu Pak ya. Banyak hal yang bisa kita bahas. Baiklah kalau begitu Pak. Yang terakhir nih Pak, kira-kira pesan untuk generasi muda nih Pak agar maritimnya ini semakin jaya ini apa Pak? Monggo dari Pak Said. Jadi orang muda harus punya berkarakter ya. Nah, Saya pada prinsip pertama dimulai dari rumong sahadar beni. Kalau enggak ada rumong sahadar beni, maka tidak ada kemauan. Ya, teman. Khususnya para muda, gangguan ke depan itu luar biasa, ya. Dari ideologi politik sosial budaya ini luar biasa. Dan maaf ya, kalau kita baca itu narkoba dari lewat laut, ya, lewat laut bertonton tiap hari lewat laut, berita yang ada. Dan pesawat juga nggak mungkin disebutkan lewat laut, sehingga sekali lagi dari muda harus punya karakter yang kuat. Sadarlah, jangan hanya cerita bapakku dulu, ya, zaman dulu, jadilah dirimu sendiri. Zaman saya, jadi jangan hanya cerita zaman dulu, jadilah pemuda yang beda. Zaman saya begini, ya, jangan hanya cerita zaman dulu, kebanggaan dulu, tapi tidak berbuat. Tunjukkan para pemuda rekan-rekan mahasiswa di mana berada, tunjukkan siapa dirimu, jadi yang berkarakter. Ilmu, iman, takwa, takwa ya. Ilmu, iman, takwa, tanpa itu nonsen. Pinter tok tanpa karakter, soft skill nggak ada, hilang. Benar. Betul ya. Jadi tanpa soft skill hilang. Gunakan ilmu yang punya karakter, punya soft skill, insya Allah akan sukses. Sukses dunia akhirat Pak ya. Oke Pak Yusuf, mungkin ada pesan untuk para generasi milenial sekarang nih Pak, apa generasi muda sekarang nih? Ya, untuk generasi muda yang akan datang, bahwa peran Anda sebagai penerus bangsa menentukan masa depan Anda sendiri. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi kemauan, tadi seperti yang disebutkan, bahwa ada keinginan. Keinginan didukung oleh niat. Niat gak cukup kalau tidak ada tekad. Tekad tidak cukup kalau tidak ada semangat. Semangat tidak cukup kalau tidak ada daya juang. Daya juang tidak cukup kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, sincerity. Sincerity juga masih tidak cukup kalau tidak ada doa kepada Tuhan kita. Dari sini kita akan sukses untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Di tangan Anda lah generasi muda, masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan itu bisa dipahami, baik itu secara lahir batin, sehingga menjadi sebuah pegangan kokoh buat generasi muda untuk berkarya ke depan. Baik, terima kasih. Amin. Baik, luar biasa sekali. Itulah pesan-pesan dari Bapak-Bapak yang luar biasa ini sebagai menjaga kelautan. Jadi bukan hanya cita-cita visi misi aja, salah satunya dengan doa dan semangat juang kita untuk bisa membangun dan memajukan. Bukan hanya di maritim aja, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, seperti itu. Baiklah, itulah akhir dari podcast pada hari ini Bapak-Bapak sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya tahun depan, karena ini merupakan penutup podcast pada tahun ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Dikes Dinamika Podcast.